Menjadi murid Yesus juga sama. Ketika Anda bagaimana cara menjadi murid Yesus? Ya dibaptis. Setelah dibaptis diajar, bukan dibalik, bukan katekisasi dulu. Banyak orang salah kaprah. Ya beberapa rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, oh ini kita harus kasih pengertian dulu ini apa baptisan itu apa. Aduh, keburu mati. Ya, karena banyak sekali orang memberitakan Injil, ya, lalu dia enggak kasih kontak. Saya banyak membaptis dari penginjilan, begitu saya penginjilan orang percaya harus dibaptis, Saudara ya. Begitu orang itu percaya, dibaptis, Saudara. Jangan nunggu tahun depan, jangan nunggu katekisasi, Saudara. Salah. Kalau sudah dibaptis, diajar. Jadi jangan dibalik, diajar dulu baru dibaptis. Ini banyak pendeta-pendeta keliru, Saudara ya. Kita buka ya ayatnya ya. Lihat ya, Matius 28, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada hari zaman. Ada 3 hal di situ, Saudara ya. Nah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Gimana caranya? Ya kan? Jadikanlah semua bangsa murid. Supaya jadi murid, Saudara. Oh, berarti kan harus diajar dulu. Salah. Ini maksudnya semua bangsa itu harus jadi muridku. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang penting, Saudara. Bagaimana? Satu, bagaimana supaya semua bangsa menjadi murid Yesus? Bagaimana caranya supaya menjadi muridnya Hagios Bible College? Daftar, Saudara. Ya daftar. Kalau enggak daftar gimana? Ya kan? Taunya Anda tuh muridnya atau siswa di Hagios Bible College. Ya karena Anda daftar, kalau Anda daftar, misalnya Owen Fang ini kan nggak daftar. Apakah Owen Fang ini murid dari Hagios Bible College semester 1? Ya bukan, karena tidak pernah mendaftar. Cara daftarnya gimana? Kirim email atau kirim WhatsApp, lalu bayar uang kuliah. Jadi karena semua bangsa murid Yesus, kudu daftar. Caranya adalah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah caranya. Bagaimana cara menjadi murid? Dibaptis. Bagaimana caranya? Jawabnya adalah dibaptis, Saudara. Lalu kedua, ajarlah. Setelah Anda mendaftar di Hagios Bible College, ya diajar. Masa didiemin aja, dianggurin. Setelah Anda menjadi mahasiswa Hagios Bible College, Anda mendaftar, maka Anda kemudian diajar. Menjadi murid Yesus juga sama. Ketika Anda bagaimana cara menjadi murid Yesus? Ya dibaptis. Setelah dibaptis, diajar. Bukan dibalik. Bukan katekisasi dulu. Banyak orang salah kaprah. Ya beberapa rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, oh ini kita harus kasih pengertian dulu ini. Apa baptisan itu apa. Aduh, keburu mati. Saya bilang, keburu masuk neraka nanti matinya. Jangan buru-buru baptis orang. Salah. Buru-buru harus. Ya kan? Harus selamatkanlah mereka dari api. Buru-buru, cepat-cepat, Saudara. Cepat-cepat. Orang begitu percaya, kamu percaya baptis. Percaya baptis. Jangan pakai lama. Ada orang sudah percaya, nanti nunggu ya. 3 bulan lagi Pak Pendetanya masih sibuk. Ini pendeta edan dong. Sesibuk apa dia? Ya kan? Saya sibuk-sibuknya saya. Begitu bilang baptis, sampai saya nggak bisa pun saya carikan orang buat bisa baptis secepatnya, Saudara. Ya mau yang di Jerman, mau yang di manapun ya. Makanya saya kemudian Tuhan beri hikmat untuk mempersiapkan orang-orang yang bisa membaptis. Syaratnya harus selesai kelas apologetik. Evangelis sudah ikut, apologetik sudah ikut. Ya lalu dia masuk di dalam apostolik. Nah setelah apostolik itu siapa yang mau ikut membaptis? Baru kita ajari training membaptis. Ya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya apa? Dibaptis di dalam nama Yesus dan seterusnya ya. Bagaimana cara membaptisnya? Percikkah, dikerucukkah, diselamkah? Gitu, Saudara.
Ya, ada urutannya. Ada gimana yang benar yang mana? Nah, itu diajarin. Harus buruan kalau membaptis orang itu. Dan kemudian diajar. Nah, ngajarnya ini mesti diajari dengan seksama. Makanya semua orang yang sudah dibaptis wajib ikut kelas pemuridan. Wajib, saudara. Rata-rata yang ikut kelas pemuridan itu setelah dibaptis, ya nanti dia akan dewasa, bertumbuh dewasa. Ya, ada yang bolosan saya ngamati saudara, oh ini belum lahir baru. Saya ngamatin ya, orang-orang yang baru dibaptis, terus dia rajin ikut kelas, ya rajin dan dia kelihatan, ya kelihatan. Saya kan dari caranya dia komentar apa segala macam, saya langsung ngerti ini orang sudah mengerti atau sudah lahir baru apa enggak. Dari komentar di grup WhatsApp, dari komentar di chatnya, dari mana-mana, dari caranya dia menanggapi masalah, saya langsung tahu ini orang udah lahir baru tuh, benar-benar lahir baru atau dulu dibaptis cuma ikut-ikutan. Saya tahu saudara. Ya, tapi ada yang sungguh-sungguh, dia ngejar terus, dia pengen tahu ya, dia ngejar terus, dia belajar terus, dia ikutin terus. Karena haus ya akan firman Tuhan. Dari situ saya ini orang lahir baru. Ya saudara ya, jadi dibaptis dulu. Ya, penting itu baptisan itu penting. Kalau kita memberitakan Injil, ya, kalau kita sudah memberitakan Injil, dia percaya langsung baptis saudara. Jangan nunggu berapa bulan lagi. Salah saudara ya. Penjahat di sebelah Yesus dibaptis nggak dibaptis saudara ya. Ya, penjahat di sebelah Yesus dibaptis saudara ya. Karena itu adalah pasukan Selot. Mereka itu orang Selot. Dari seluruh teolog-teolog di Indonesia yang berkata murid orang yang disalib bersama Yesus ini sudah dibaptis, baru saya saudara. Nah, dari mana saya tahu? Karena orang-orang ini adalah pejuang suci, pasukan jihadnya orang Yahudi. Ya, dari mana saya tahu pasukan orang Yahudi? Karena hukumannya disalib. Hukuman salib adalah hukuman politik, ya, hukuman makar. Yesus itu disalib di antara kawanan pemberontak makar, saudara. Pemberontak, bukan kriminal, pemerkosa, perampok, tukang rogol, saudara. Bukan, saudara. Yesus disalib itu bersama dengan pasukan jihadnya orang Yahudi yang ketangkep. Harusnya ya yang disalib itu bertiga itu, 2 orang itu tadi sama Yesus yang disebut Barabas. Sebenarnya disebut adalah Yesus Barabas, bukan Yesus Kristus. Nah itu kalau itu nanti ada penjelasannya lagi ya, Yesus Barabas dengan Yesus Kristus itu adalah 2 ekor kambing yang satu diserahkan kepada Yehova, yang satu diserahkan kepada Azazel, ya. Itu sama persis seperti itu ceritanya ya, ditukar untuk scapegoat. Ya, Azazel itu bukan setan saudara ya, ngawur ini. Azazel itu adalah scapegoat, dilepaskan maksudnya ya. Itu saudara ya, jadi banyak orang ngaco-ngaco ini, orang-orang ini ya. Nah, jadi penjahat di sebelah Yesus pun sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Dari mana Pak taunya baptisan Yohanes? Ya tahu, kenapa? Karena saat itu di generasi itu semua orang yang membaptis itu hanya Yohanes yang seperti punya otoritas pembaptisan itu, saudara. Dan itu menjadi tren bagi seluruh orang Yahudi dibaptis oleh Yohanes. Karena Yohanes dianggap nabi, begitu. Tertulis enggak? Enggak, tapi kita dari konteksnya kita sudah ngerti. Makanya berkali-kali ya kalau adalah di dalam Kisah Para Rasul, kamu nih baptisan Yohanes atau baptisan Yesus? Gitu saudara ya. Nanti pertanyaannya lagi, kenapa Paulus jarang membaptis orang? Nah, kan? Kenapa Rasul Paulus jarang membaptis orang, hanya 1-2 orang saja? Karena Paulus menghindari membaptis karena dia seorang ahli Taurat, orang Farisi. Dia ngerti yang boleh membaptis itu orang Lewi sebetulnya. Tetapi Rasul Paulus ini kan suku Benyamin. Makanya dia menghindari untuk membaptis orang. Sebisa mungkin, tetapi dia ngerti dia adalah pelayanan perjanjian baru. Tetapi karena dia seorang Farisi, seorang ahli Taurat, dia sebenarnya tahu hukumnya. Hukum di dalam menurut tradisi orang Yahudi. Makanya Paulus kemudian menghindari membaptis. Dia memberitakan lalu suruh orang yang bukan ahli Taurat. Karena Paulus sendiri kan muridnya Gamaliel, ahli Taurat, orang Sanhedrin dia. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah membaptis orang. Karena Yesus orang Yehuda, tidak boleh membaptis. Yesus harus menggenapi hukum Taurat.
Jadi kalau Yesus membaptis, maka dia melanggar hukum Taurat, saudara. Makanya membaptis adalah murid-muridnya. Mengapa? Karena murid-muridnya adalah pelayan perjanjian baru. Yesus harus menggenapi perjanjian lama. Anggap nggak, saudara? Wah, Anda mau cari di mana diajarin kayak gini, saudara? Tidak ada. Mau dokter siapa yang ngajarin Anda begini, saudara? Makanya ikut ya, ikut kelas evangelis. Ada behind skin-nya. Ya, ada behind skin-nya, saudara.